Selamat datang di channel gue Green Wombat. Kali ini bahasannya perbincangan yang lagi hangat. Ya, perbincangan ini tentang bea cukai. Ya, mungkin langsung aja pada bahasannya karena gue lihat materinya ini banyak banget. Ya, materinya banyak banget dan penting semua. Ya, nah mungkin dari kasus pertama ya. Sepatu 10 juta, bayar bea cukainya adalah 30 juta ya. Curhatan seorang pria yang beli sepatu di Jerman baru-baru ini viral di media sosial X atau Twitter. Ya, bagaimana tidak gitu karena sepatunya yang dibeli cuma 10 juta gitu kan, bea cukainya 30 juta ya. Klarifikasi dari pihak bea cukai adalah pihak bea cukai memberikan klarifikasi pada postingan tersebut. Rincian bea masuk dan pajak impor atas produk tersebut adalah bea masuk 30%, Rp 2.643.000, PPN 11%, Rp 1.259.544 rupiah, PPh impor 20%, 2 juta yaitu 2.290.000 dan sanksi administratif ya senilai 24 juta 736.000 dengan total tagihan adalah 30.924.544. Nah, namun bukannya perda, justru balasan dari pihak bea cukai tersebut membuat masalah ini semakin panas diperbincangkan karena diperhitungkan dengan angka yang tidak masuk akal gitu. Ya, itu klarifikasi dari pihak bea cukai untuk kasus yang pertama. Lalu kasus yang kedua adalah alat baru tunanetra yang disita selama 2 tahun. Ya. Netizen mengangkat kembali kasus bea cukai yang menahan alat bantu belajar tunanetra yang sudah disita sejak 18 Desember 2022. Ya, alat bantu tersebut merupakan hibah atau bantuan dari Korea Selatan, merupakan prototipe SLB-A pembina tingkat nasional Jakarta. Diduga tertahan karena pihak sekolah tidak mampu membayar biaya bea yang tidak sedikit hingga menyentuh angka ratusan juta rupiah. Klarifikasi bea adalah Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Soekarno-Hatta, Gatot Sugeng Wibowo, ya saat ini menyatakan pihaknya tidak mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hibah. Ya, kemudian Direktur Jenderal Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta memastikan bahwa akan membebaskan bea masuk alat pembelajaran siswa tunanetra untuk SLB Desa Bina tingkat nasional Jakarta. Ya. Yang ketiga ada kasus paket mainan impor robot yang rusak, ya curhatan seorang youtuber ya dan juga tiktoker Medi Renaldi yang menyampaikan keluhannya mengenai mainan robot Megatron yang tertera nama dan kemasan paketnya sudah dirusak oleh pihak bea cukai. Ya, padahal sebelumnya pajak yang sudah dibayarkan sesuai dengan ketetapan bea cukai, dan Medi juga menemukan ada bagian yang hilang dalam paket, yaitu sebuah koin kecil. Ya, klarifikasi pihak bea cukai menanggapi hal tersebut, Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah membuka paket kiriman dari luar negeri yang dikirim melalui perusahaan jasa titipan atau PJT. Ya, itu klarifikasi dari pihak bea cukai. Lalu nomor 4 ada pasangan WNI robek tas Hermes ya. Permasalahan pajak impor bea cukai kembali terjadi pada pasangan warga negara Indonesia yang membawa tas bermerek Hermes. Beberapa waktu itu, pasangan tersebut diminta membayar pajak masuk sebesar 26 juta. Mereka menolak membayar pajak tersebut karena mengklaim bahwa tas tersebut dibeli dengan harga 16 juta. Merasa tidak terima dengan pemberian pajak yang besar, pasangan tersebut memutuskan untuk merobek tas Hermes miliknya. Uh, Ya, kasus 5 ada Cakrakan, ya. Artis Cakrakan diminta bayar pajak senilai 21 juta untuk harga jaketnya yang 6 juta rupiah, ya. Permasalahan serupa juga pernah dirasakan oleh penyanyi Cakrakan yang melalui media sosial X atau Twitter, mengungkapkan pernah merasakan 2 kali pengalaman tidak menyenangkan saat berurusan dengan bea cukai. Salah satunya adalah ketika dia dibayar pajak 21 juta untuk jaket yang harganya hanya 6 juta rupiah. Ya, Cakrakan pun menolak pembayaran pajak yang menurutnya tidak masuk akal, dan dia juga mengaku sempat didesak kuasa hukum pihak ekspedisi untuk bayar denda bea masuk dengan nominal 4 kali lipat dari harga aslinya. Ya. Terus kemudian nomor 6 adalah kasus peti jenazah yang kena pajak impor. Baru-baru ini ramai pula bahwa soal peti jenazah yang juga kena pajak impor. Seorang pengguna media sosial X atau Twitter mengaku rekannya dipungut bea masuk sebesar 30% dari peti jenazah yang dianggap sebagai barang mewah. Klarifikasi pihak bea cukai adalah Kepala Subdirektorat Humas dan Pengelolaan Bea Cukai yang namanya adalah Bapak Encep Dudi Ginanjar mengungkapkan bahwa pernyataan tersebut dipastikan tidak benar karena setelah dilakukan pengecekan atas pengiriman peti jenazah dan jenazah dari Penang, Malaysia, tidak ada yang ditagih atau dipungut bea masuk ataupun pajak dalam rangka impor. Ya. Terus kemudian yang 7 ada kasus bea cukai tak tinggal diam.
ya bukan kasus ya, tapi fenomena ya bea cukai tak tinggal diam, dan ketahuan mencoba membersihkan nama instansi dengan cara mengendorse influencer. Ya, instansi tersebut menggunakan jasa dari pihak ketiga atau agensi ya, simpel agensi untuk memperbaiki nama instansi tersebut. Pihak ketiga ini adalah sebuah agensi yang membantu pengguna jasa mendapatkan call atau influencer untuk kebutuhan branding maupun promosi. Ya, disebut juga jika agensi atau jasa agensi ini adalah bea cukai yang berusaha memperbaiki nama instansi. Ya, ya jadi beritanya panjang, tulisannya panjang, tapi pada intinya akhirnya kredibilitas agensi tersebut dipertanyakan. Ya, agensi ini ternyata memilih TikTokers Bima Lampung atau Bima Yudo Saputro untuk kebutuhan tersebut. Namun bukan yang memperbaiki citra instansi, justru Bima malah membagikan pesan agensi yang mengajak kerjasama dengan membagikan red card 100 juta per video di TikTok. Jadi, ah, jadi ya itu bukan memperbaiki itu ya, instansi bea cukai, malah malah kayak gitu. Ya, langkah langkah bea cukai yang mencoba memperbaiki nama instansi terbilang keliru sebab cenderung fokus memperbaiki kulit luar dan atau citra diri. Padahal yang terpenting adalah perbaikan internal instansi yang menemui kritik pedas banyak masyarakat Indonesia. Ya, hari ini sedang ramai. Bea cukai melakukan perubahan aturan besar-besaran yang diantaranya adalah satu, pembatasan barang bawaan penumpang. Ya, jadi Dirjen Bea Cukai Keuangan menjelaskan bahwa aturan baru mengenai barang bawaan pesawat ya, ya lewat pesawat ya. Pembatasan itu sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan nomor 36 tahun 2023 yang berlaku mulai pada 10 Maret 2024 ya. Jadi baru kemarin ya. Bea Cukai menjabarkan lembaganya lembaganya adalah yang dititipkan untuk menjadi pelaksana Bea Cukai menjabarkan lembaganya adalah yang dititipkan untuk menjadi pelaksana aturan Permendak tersebut. Bea Cukai menjelaskan ada 11 barang bawaan yang dibatasi berdasarkan Permendak 36. Barang tersebut diantaranya A. Pakaian atau aksesoris, B. Barang tekstil, C. Telepon seluler atau komputer genggam atau tablet. Ya, pusat data, mainan, elektronik, terus ada alas kaki atau sepatu ya, lalu juga mutiara, ya, kemudian hewan atau produk hewan, serta jagung, beras dan lain-lainnya. Itu kayak SDA dan lain sebagainya. Nanti mungkin editor gue bakal diedit ya, di mana di sini. Salah, sini. Ya, nanti akan diedit di sini ya, listnya berapanya, harganya berapa dan lain sebagainya. Gitu. Bea Cukai juga menekankan apabila barang yang dibawa penumpang barang yang dibatasi impor bla bla gitu kan, maka kelebihan barang yang dibawa akan ditegak untuk dimusnahkan, dilelang atau dihibahkan untuk dalam ketentuan yang berlaku gitu. Jadi nggak bisa lebih ya gitu. Ya, itu singkat ya untuk bea cukai. Oke, tanggapan gue soal bea cukai sendiri sebetulnya gue nggak bisa banyak ngomong apa-apa ya, selain mereka itu adalah orang-orang yang kerja. Jadi mereka itu bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, gitu. Cuman memang kalau misalnya ada apa ya, tidak sesuai dengan SOP, kayak sampai gimana 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 ya, itu sebetulnya sangat disayangkan. Jadi gue nggak memihak kepada pihak bea cukai, cuman gue mengingatkan bahwa mereka bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi seharusnya udah ada SOP-nya dan lain sebagainya gitu. Nah, terus gue pribadi bukan menentang pajak, ya, bukan menentang pajak, cuman memang kadang nilainya ini terlalu besar, ya, kadang nilainya ini terlalu besar, dan memang kalau dipikir bahkan ada yang namanya PPNBM ya. Gue sendiri penikmat otomotif, gue pencinta otomotif, ya. Uh, Ya mungkin udah pada tahu ya harga motor-motor di Indonesia sama di Malaysia aja beda jauh banget ya, dan perkembangan dunia otomotif di Indonesia terutama di roda 2 itu tidak seberkembang yang ada di Malaysia, Thailand dan lain sebagainya karena aturan PPNBM, pajak pertambahan nilai barang mewah ya, yang kayak gitu-gitu. Gua cuma bilang kalau nilai-nilai kayak gitu ya, tadi kayak ada biaya masuk 30% ya, ada PPN-nya 11% ya, kemudian ada PPh impor ya kan,
terus apalagi ada sanksi administratif gitu ya, segala macam bla 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 blanya, eee, mungkin bisa ditinjau ulang ya, bisa ditinjau ulang, mungkin bisa dibatasi dari jumlah barangnya, mungkin bisa dibatasi dari nilai harganya dan lain sebagainya gitu kan, yang kayak gitu-gitu sih sebenarnya kalau dalam sudut pandang gua. Karena, ya itu tadi ya, bukannya nggak boleh negara ngambil duit dari bea cukai dan lain sebagainya, tapi kalau misalnya memang sampai harganya berkali lipat, itu sebetulnya jadi pertanyaan juga. Terus yang kedua, gue sendiri juga pernah bermasalah dengan bea cukai, tapi bukan masalah yang kayak tadi di video gue jelasin ya. Masalah-masalahnya sih sebenarnya sepele sih, kalau gue sih sepele. Kayak komunikasinya yang sulit ya, kayak mereka kan menghubungi itu lewat WhatsApp segala macam gitu kan, yang kayak gitu-gitu. Agak sulit ya, udah jalur komunikasinya, tapi ini udah lama banget dan mungkin ya saat itu gue bermasalah karena waktu itu gue fase Covid ya, 2020 sampai 2021 waktu itu gue ngimpor barang gitu. Tapi kalau nilai pajaknya masih sesuai gitu, maksudnya memang udah estimated harganya sekian 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 gitu. Tapi mungkin juga karena memang belum aturan yang baru gitu, gue masih pakai aturan yang lama gitu kan. Terus ada lagi barang yang harus gue ambil waktu itu di Pos Indonesia ya, di Pos Indonesia mereka salah salah ngasih nilai barang ya. Jadi waktu itu seingat gue tuh gue beli knalpot ya, beli knalpot buat apa ya, gue lupa kalau nggak salah Monster, Ducati Monster. Knalpot itu kalau dirupiahin sama ongkos kirim itu sekitar berapa, 18 juta kalau nggak salah. Tapi mereka ngiranya harga knalpot itu sampai 30-an gitu ya. Akhirnya gue dateng ya, karena memang balik lagi tadi ada ketentuan dari pihak bea cukai, mereka nggak boleh ini ya, nggak boleh bongkar barang gitu kan. Ya udah akhirnya gue dateng, gue ngasih lihat resinya ya, resi yang online-nya di HP gue gitu kan. Nah, harganya cuma sekian dolar sama ongkos kirimnya sekian dolar. Ya itu sebenarnya nggak besar sih ya, maksudnya untuk mereka melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu wajar, karena gue nggak yakin kalau orang bea cukai itu bisa mengcover seluruh jenis barang dan lain sebagainya. TSA-nya mungkin ada agak lewat lah segala macam yang kayak gitu-gitu. Apalagi barang-barang yang kadang-kadang mirip ya, kayak untuk Ducati Monster, Monster aja kan ada banyak serinya, 696, 795, terus ada 797, banyak banget lah gitu, 805 dan lain sebagainya gitu. Bahkan eh, ya aksesoris-aksesorisnya juga mirip-mirip gitu. Tapi kalau bisa kita lihat dari website segala macam, harganya cukup berbeda gitu. Ya, jadi mungkin tadi benar ya, kalau misalnya dibilang kesalahannya itu bukan cuma dari citranya yang harus diperbaiki, tapi juga ada perbaikan internal instansi tersebut gitu. Nah, perbaikan-perbaikan ini juga nggak bisa alfa gitu, nggak bisa alfa. Tapi balik lagi, eh gue mau melihat masalah ini dari dua sisi. Ya, gue pernah bermasalah, tapi menurut gue sih bukan masalah yang besar. Ya, itu cuma kesalahpahaman karena setelah diluruskan itu selesai, ya kan. Terus mungkin bisa juga dengan kompensasi ya, karena dendanya segala macam. Jadi kalau misalnya lu pernah impor barang itu ada batasan pengambilan barang ya, selama gue lupa, seingatku 7 hari atau 10 hari. Gue udah lama gak impor barang gitu. Tapi ada batasannya gitu, kalau misalnya kelewatan nanti dendanya makin banyak makin banyak makin banyak gitu. Dan mungkin untuk dendanya ini jujur ya, kalau sampai kena dendanya memang cukup memberatkan gitu. Jadi mungkin ini bisa dievaluasi ulang ya, kepada pemangku jabatan yang membuat undang-undang tersebut gitu. Jadi bukan bea cukainya gitu, karena balik lagi bea cukai hanya bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu. Paling itu ya, sekian dari gua, kering membuat